Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitasari, kelas IF 7NB, dengan mata kuliah Terapan Jaringan Komputer, dosen pembimbing Bapak Surya Yusran, MKOM. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai PSTN, Public Switch Telephone Network. Oke, kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada pengertian jaringan privat dan jaringan publik. Jaringan privat merupakan sebuah jaringan yang dibangun oleh suatu kelompok, lembaga, perusahaan, institusi, atau bahkan seseorang di lingkungan internalnya sendiri, dengan harapan komunikasi internal dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan murah. Contohnya adalah PBX, Private Branch Extension, LAN Local Area Network, dan VPN, Virtual Private Network. Sedangkan jaringan publik adalah jaringan yang dibangun oleh pemerintah maupun penyedia jasa telekomunikasi kepada publik, baik berorientasi profit maupun non-profit, sehingga masyarakat luas dapat memanfaatkannya dan bertukar informasi. Contohnya adalah PSTN, ISDN, PLMN, Internet. Kita lanjut ke pengertian PSTN. PSTN merupakan jaringan publik yang bersifat sirkuit switch dan pada awalnya disiapkan untuk fasilitas telepon. PSTN merupakan jaringan telekomunikasi pertama dan terbesar di seluruh dunia. Hampir 700 juta pelanggan memanfaatkan jaringan tersebut untuk aktivitas telepon. Di sini juga ada karakteristik utama PSTN. Yang pertama, akses analog dengan frekuensi 300 sampai 3400 Hz. Yang kedua bersifat circuit switch. Yang ketiga memiliki bandwidth 64 kbps dan yang keempat bersifat fix sehingga mobilitasnya sangat terbatas. Nah, yang terakhir dapat diintegrasikan dengan jaringan lain seperti ISDN, PLMN, dan PDN. Jaringan utama PSTN. PSTN dibagi menjadi 3 jaringan utama, yaitu yang pertama jaringan backbone. Jaringan backbone merupakan core network atau jaringan inti yang membangun PSTN, yaitu jaringan yang menghubungkan antar sentral. Yang kedua ada jaringan akses. Jaringan akses merupakan jaringan yang berfungsi menghubungkan sentral sampai ke pelanggan. Nah, jaringan akses dapat dibagi menjadi 4, yaitu jaringan lokal akses tembaga, jar lokat. Yang kedua, jaringan lokal akses radio, jar lokar. Selanjutnya yang ketiga ada jaringan lokal akses fiber optik, jar lokaf. Dan yang terakhir itu ada hybrid fiber koaksial atau HFC. Dan yang ketiga ada jaringan interkoneksi. Di sini ada Private Branch Exchange, PBX. Biasanya sebuah perusahaan besar memiliki ruang dan karyawan yang hampir dipastikan membutuhkan telepon untuk mempermudah bertukar informasi dengan karyawan lain di ruang tertentu. Informasi dengan karyawan lain ini, setiap kali perusahaan tersebut akan dikenakan charging oleh penyedia jasa telekomunikasi setara dengan telepon lokal. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan kenyataan bahwa intensitas telepon internal kantor sangat tinggi dan tidak bisa dicegah karena menyangkut operasional perusahaan. Nah, dari kenyataan ini didapatkan ide pembangunan sebuah sentral privat yang memungkinkan komunikasi internet perusahaan dapat dilakukan secara gratis. Maka keluarlah perangkat yang disebut PBX, Private Branch Exchange, yaitu sebuah sentral privat dengan
Feature seperti sentral public yang digunakan oleh satu lembaga atau perusahaan dalam melayani komunikasi internal perusahaan tersebut. Di sini ada komponen utama PSTN. Terdapat 4 komponen utama PSTN. Yang pertama ada subscriber, device yang berhubungan dengan jaringan, contoh telepon sama fax. Yang kedua itu subscribe line. Link antara subscribe dengan jaringan dapat disebut sebagai subscribe loop atau local loop. Ini ada yang ketiga, exchange sentral sebagai pusat switching pada jaringan. Dan yang terakhir ada trunk, cabang di antara exchanges. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi jaringan PSTN. Di sini ada pesawat telepon PSTN. Pesawat telepon merupakan perangkat elektronika yang digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh melalui jaringan. Pesawat telepon mempunyai 3 bagian utama, yaitu bagian speed circuit, dialer circuit, dan bell circuit. Adapun fungsi tiap-tiap dari bagian sebagai berikut. Yang pertama itu ada speech circuit, merupakan bagian rangkaian bicara yang berfungsi untuk komunikasi antar telepon. Rangkaian ini dirancang agar dapat melakukan transmisi sinyal suara dan menerima sinyal suara, baik sinyal pembicara maupun sinyal kode pada telepon. Selanjutnya ada dialer circuit, merupakan bagian proses penekanan tombol untuk melakukan pemanggilan pesawat telepon yang akan dihubungi melalui jaringan telepon. Proses penekanan tombol ada 2, yaitu metode decadage pulsa dan metode DTMF. Pada metode decadage, output rangkaian merupakan sinyal yang berbentuk pulsa segi 4. Nah, pada metode DTMF, output rangkaian merupakan kombinasi 2 frekuensi untuk setiap tombol. Dan yang terakhir ada bell circuit, merupakan rangkaian berfungsi membangkitkan nada dering jika sinyal dari public switch telepon network PSTN terdeteksi. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari PSTN. Yang pertama, lebih ekonomis karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit dibanding POTS, Public All Telephone Service. Hal ini dikarenakan pemakaian kabel untuk menghubungkan antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya melalui sentral. Yang kedua, ada peralatan yang digunakan lebih sederhana. Dan yang ketiga, karena routing dilakukan secara otomatis melalui sentral, maka tidak diperlukan adanya operator. Nah, di sini juga terdapat kekurangan PSTN. Ini ada diperlukannya sistem signaling. Signaling adalah proses pertukaran informasi di antara komponen-komponen dalam sistem telekomunikasi untuk membangun, memonitor, dan memutuskan hubungan serta pengontrolan operasi, jaringan, dan sistem yang terkait. Nah, di sini juga ada yang termasuk jaringan PSTN. Yang pertama ada MSS, Mobile Satellite System. Yang kedua ada jaringan WiMAX. Yang ketiga ada DSLM, Digital Subscribe Line Access Multifiler. Yang keempat ada IPPBX. Yang kelima ada Private Automatic Branch Extension atau VBX. Yang keenam ada CDMA 2001X. Dan ada konsep dasar Global System for Mobile Communication. Dan ada juga Electronic Number Mapping. Ada juga konsep soft switch. Mungkin itulah beberapa yang termasuk jaringan PSTN. Dan juga mungkin sekian juga materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.